Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membahas tentang perubahan pola pikir. Di tahun paradigma yang baru ini, yang terpenting adalah kita bersedia untuk mengubah pola pikir kita. Itu bagian kita, ya. Change your mindset. Ubah pola pikir kita. Nah, saudara, dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8, firman Tuhan yang familiar, yang sering kita dengar, boleh kita baca sama-sama dengan keras, 2-3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin, saudaraku. Saya berharap kita semua membuka hati dan menangkap pesan penting hari ini, saudaraku. Karena kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. The happiness of your life depends upon the quality of your thought. Ya, pikiran kita menentukan apakah kita bahagia atau tidak bahagia. Perhatikan ini, saudaraku. Seringkali kita tidak bahagia karena kita memiliki asumsi yang buruk terhadap orang lain. Padahal orang lain belum tentu seperti yang kita pikirkan. Ya, orang lain baik, tetapi pikiran kita yang buruk. Saya memberikan sebuah contoh. Satu kali ada seorang ibu pada jam 10 malam, tiba-tiba ada orang yang mengetok pintu. Dan dia mengintip dari balik korden dan melihat ada seorang pria dengan tampang yang agak serem sedang mengetok pintu rumahnya. Lalu ibu ini mungkin karena dia sering lihat berita, sering dengar tentang kriminal, jadi di pikirannya yang pertama muncul apa? Jangan-jangan ini orang mau berbuat jahat, jangan-jangan ini rampok. Sementara pintu terus diketok dan anaknya di lantai 2 teriak, "Mah, kok cuman ngintip, tolong dibukakan dong. Saya itu tadi pesan makanan lewat Gojek, pesan martabak karena lapar saya." Setelah dibuka ternyata, "Selamat malam Ibu, mohon maaf malam-malam mengganggu, tapi ada pesanan yang harus saya antarkan." Saudara, seringkali pikiran kita ya yang mengganggu pikiran kita, asumsi kita yang buruk. Saya akan tunjukkan satu ungkapan dari Eleanor Roosevelt. Kita tahu beliau adalah istri dari mantan Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Ya, dia berkata bahwa ada 3 jenis pikiran. Yang pertama adalah pikiran yang kecil. Cirinya adalah paling sering dan suka membicarakan orang. Pikiran sedang membicarakan peristiwa. Dan pikiran besar membicarakan ide. Nah, saudara, sehingga dengan pikiran-pikiran itu, pikiran yang besar ini, kita akan melihat adanya terobosan-terobosan yang terjadi. Saudara perhatikan, di masa pandemi ini kita membutuhkan pikiran yang besar. Katakan amin, saudaraku. Ya, seorang bernama Isaac Newton, satu kali dia duduk di bawah pohon apel dan tiba-tiba ada apel jatuh menimpa kepalanya. Ya, kalau dia orang yang memiliki pikiran kecil, dia akan berkata kayak gini, "Ada siapa ya orang yang berani-berani lempar apel ke kepala saya?" Ya. Kalau dia berpikiran sedang, dia akan berkata gini, "Saya lagi enak-enak tiduran, duduk-duduk, kok malah ketiban apel." Tapi karena Isaac Newton, orang yang memiliki pikiran yang besar, dia berpikir demikian, kenapa ya apel itu kok jatuh dari atas ke bawah? Kok enggak dari bawah ke atas? Kok enggak ke samping? Dan kita mengerti bahwa ini adalah awal dari ditemukannya teori, yaitu teori relativitas. Nah, saudara, ketiga model pikiran ini
ada dalam hidup kita. Mana yang kita pilih akan menentukan kehidupan kita, menentukan kualitas kehidupan kita. Di tahun paradigma yang baru ini, kita harus mulai merubah pola pikir kita. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Kata pertobatan dalam bahasa Yunaninya yaitu disebut dengan metanoia. Ya. Artinya apa? Pertobatan itu dimulai dari perubahan pola pikir. Kita bisa berubah kalau pikiran kita berubah dulu, saudara. Orang yang hidup dalam dosa, kalau dia tidak berubah dimulai dari pikirannya, dia menganggap enggak apa-apa. Dosa jalan terus. Tetapi kalau pola pikirnya mulai berubah, semuanya akan berubah. Ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ayat ini katakan. Artinya berubahlah oleh karena pola pikirmu. Ya, pikiran kita itu adalah medan peperangan, saudaraku. Orang yang pikirannya kotor, hidupnya tidak mungkin bersih, saudara. Tetapi kalau kita menjaga pikiran kita benar, bersih, kudus, itu akan nyata dari tindakan, dari kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengubah pikiran dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang salah menjadi benar? Jawabannya adalah, perhatikan saudaraku, hanya firman Tuhan yang sanggup mengubah pikiran. Hari ini Anda dengar firman. Setiap hari Anda membaca firman dan merenungkan firman. Tergantung apakah kita bersedia untuk berubah. Orang boleh dengar firman, tetapi kalau dia tidak bersedia untuk mengubah pola pikirnya, dia tidak akan pernah berubah. Kalau pola pikir tidak berubah, hidupnya tidak pernah berubah. Kalau pola pikir negatif, pola pikir kecil, hidupnya tidak berkualitas. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8 berkata demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Perhatikan. Dan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, jadi setiap hari ketika kita merenungkan firman, memperkatakan firman, setiap hari kita menghidupi firman, maka janji Tuhan, keberhasilan dan keberuntungan akan menjadi bagian kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara, saya akan sampaikan bagaimana pikiran yang benar itu menjadikan atau membuat hidup kita mengalami perubahan. Yang pertama, pikiran yang benar akan menjadikan hidup kita pribadi yang positif. Ya. Kalau saya ingat kayaknya Uwe pernah sharingkan ini ketika sampaikan firman. Dan saya juga diingatkan lagi tentang contoh ini. Anda perhatikan, bisa kelihatan jelas ya gambarnya ya. Kalau menurut Anda, gelas ini setengah penuh atau setengah kosong? Perhatikan saudara. Orang yang punya pola pikir yang pesimis, dia akan berkata setengah kosong. Ya. Orang yang demikian akan mencari-cari kekurangan. Dia akan menjadi orang yang minder. Fokusnya pada masalah, bukan solusi. Sementara orang yang optimis, dia akan berkata, gelas ini setengah penuh. Orang yang demikian, dia mensyukuri apa yang dimiliki. Ya. Percaya kesempatan selalu ada. Menanggapi setiap masalah dengan pikiran yang positif. Dan dia akan selalu belajar dan lebih baik lagi.
Ada seorang pengusaha terkenal ketika dia mengungkapkan pesan-pesannya, ya, ada orang yang mau usaha, dia berkata nggak punya duit, aku gimana bisa usaha? Begitu dia punya uang, dia berkata, aku mau usaha apa? Sudah ada usaha, dipercayakan satu usaha, dia berkata lagi, bagaimana pemasarannya? Sampai pengusaha itu bilang gini, orang yang demikian udah mati aja lah, nggak usah usaha katanya. Banyak alasan, banyak hal-hal yang menghambat. Akhirnya tidak pernah bergerak, tidak pernah melakukan apa-apa, saudaraku. Ya, saudara ingat cerita ini? Bagaimana Yosua dan Kaleb versus 10 orang pengintai. Dari 12 orang pengintai, hanya Yosua dan Kaleb yang berkata, kita akan maju untuk menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sementara yang 10 orang mereka berkata, musuhnya besar-besar, tanahnya sih subur, hasil buminya sih luar biasa, tetapi musuhnya nggak mungkin kita kalahkan. Saudara, Anda seperti yang mana? Seperti yang Yosua dan Kaleb atau seperti yang 10 orang pengintai? Yang selalu melihat negatifnya dulu. Selalu lihat halangannya. Ya sebenarnya bagus sih prospeknya, tapi ya tapinya terlalu banyak, saudara. Ketika Daud menghadapi raksasanya orang Filistin yaitu Goliat, banyak orang ketakutan kabur, ya, karena berkata, raksasa, mana mungkin kami mengalahkan mereka? Tetapi tapi Daud berkata, raksasa Filistin, wow, gede banget ya. Tetapi karena dia raksasa, gede, jidatnya juga gede. Kalau aku tembak pakai ketapel, pasti kena. Itu orang yang optimis, saudara. Saudara, Anda pasti tahu ya, mulai dari bangku sekolah kita diajar tentang seorang bernama Thomas Alva Edison. Dia telah melakukan percobaan 10.000 kali lebih. Perhatikan, 10.000 kali untuk menemukan yang namanya bohlam lampu, dan sampai sekarang kita bisa menikmati indahnya lampu yang menyala. Dan dia berkata, ketika semua orang berhenti mencoba, itu adalah tantangan bagiku untuk tetap berusaha menemukan solusinya. Saudara, keuletan ya, itu adalah kunci keberhasilan. Ternyata ada satu kisah dari Thomas Alva Edison. Jadi pada waktu dia masih kecil, ketika dia mau pulang sekolah, tiba-tiba kepala sekolah itu menitipkan surat, berikan surat ini kepada orang tuamu. Sampai di rumah dia berikan kepada mamanya dan, mah, kepala sekolah bilang apa? Mamanya begitu membuka kaget. Tapi seketika mamahnya langsung menjawab, oh, kepala sekolah bilang kalau kamu itu anak yang sangat jenius. Sampai tidak ada guru yang sanggup untuk ngajarin kamu. Jadi biarin mama saja ya yang ngajarin kamu. Jadi besok saya nggak usah ke sekolah ya, Ma? Iya. Mama ajarin saya? Iya. Oke deh, kalau mama yang ajarin enggak apa-apa. Sampai akhirnya puluhan tahun kemudian dia menjadi seseorang yang luar biasa. Perhatikan, dia menjadi penemu terbesar sepanjang masa. Saya mencatat ada 1.300 paten untuk penemuan-penemuan yang ia dapatkan. Nah, ketika dia semakin bertambah usia dan mamahnya sudah lama meninggal, dia itu bongkar-bongkar barang-barang di rumah mamanya. Dan dia kaget, dia menemukan surat dari kepala sekolah. Ketika dia membaca, dia sangat kaget karena ternyata tulisannya seperti ini. Ibu, anakmu terlalu bodoh sehingga semua guru nggak sanggup ngajarin dia. Karena itu kami keluarkan dia dari sekolah dan biarlah Anda yang mengajarinya sendiri. Waktu dia membaca itu,
Si Thomas ini bergetar, saudara. Coba kalau mama saya membacakan dengan kalimat yang sama, saya pasti menjadi orang yang gagal. Tetapi karena mama memiliki pikiran yang optimis, dia melihat masalah yang sama dengan cara pandang yang berbeda. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Menjadi sejarah bahwa ia menjadi orang yang hebat dengan banyaknya penemuan-penemuan. Coba renungkan, bagaimana dengan kehidupan kita? Anda yang mana? Orang yang takut perubahan atau orang yang siap menghadapi pengalaman yang baru? Pandemi ini menuntut kita itu memiliki atau berani untuk melakukan sesuatu yang baru, saudara. Ya, Anda orang yang mana? Enggan memuji orang yang berhasil atau suka memberi puji? Kalau selama ini kita berat untuk memuji orang lain, belajarlah untuk memuji orang yang berhasil. Ya. Bahkan katakan, aku senang engkau berhasil, jadi aku bisa banyak belajar dari keberhasilanmu. Sukalah memberi pujian. Ya. Anda yang mana? Suka berbicara fokus hanya kepada diri sendiri? Kalau ketemu seseorang, dia mulai cerita. Ceritanya seperti air mengalir. Dan biasanya yang ia jual adalah kesusahannya, masalahnya, kesulitannya. Dan ada orang-orang yang seperti ini, ujung-ujungnya apa? Kamu bisa enggak bantu saya? Atau kita menjadi orang yang bertanya kabar tentang orang lain, kita ingin tahu kabar orang lain, ya, tidak fokus kepada diri kita sendiri. Anda yang mana? Yang selalu anggap diri pusat segalanya atau menjadi orang yang siap membantu orang lain? Ya. Anda yang mana? Salahkan orang lain atau bertanggung jawab atas kesalahannya? Saudara, kalau salah akuilah, minta maaf, selesai. Salah satu komoditi yang paling laris di Indonesia itu adalah kambing hitam, saudara. Anak Tuhan gak boleh cari kambing hitam. Ya, kalau kita lupa, bilang lupa. Jangan muter-muter nyalain orang lain. Lupa. Terlambat. Ya, saya belum mengerjakan. Saya salah, saudara. Ayo kita belajar untuk bertanggung jawab. Anda yang mana? Tipe yang tidak pernah mau meminta maaf atau mudah minta maaf bila salah. Ya, ayo kita introspeksi. Apakah kita orang yang memikirkan keuntungan diri sendiri? Yang penting aku nggak rugi. Yang penting aku cuan. Nggak peduli orang rugi. Ya, masa pandemi banyak orang yang seperti ini. Ambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Sampai semuanya ya dikuasai, ditimbun. Belum lama pemerintah kasih subsidi untuk minyak, harganya murah sampai 14.000. Kemarin saya antar istri mau beli di beberapa Indomaret, habis semua. Saudara bayangkan coba. Mungkin habisnya nggak dibeli sama masyarakat loh. Anda tahu maksud saya kan? Ada orang-orang yang menggunakan kesempatan ini. Bahkan sampai vaksin, sampai masker, alat kesehatan di waktu-waktu yang lalu. Dijadikan komoditi. Itu adalah orang yang selalu memikirkan keuntungan sendiri. Ya, orang yang demikian boleh dia senang di dunia. Tetapi kalau tidak bertobat, dia masuk neraka, saudara. Ya. Ataukah kita menjadi orang yang tidak mau merugikan orang lain? Apakah kita menjadi orang yang diam-diam ingin orang lain gagal? Saudara, ataukah ingin orang lain berhasil? Doakan saya ya, supaya aku berhasil. Oh iya saya doakan. Tapi di belakang dia ngomong gini.
Masa dia berhasil sendiri? Nah berhasil. Nah itu pikiran yang jahat. Saudara. Yuk kita berubah. Ya, apakah kita menjadi orang yang tidak suka dikritik? Kadang ada orang sudah salah dibilangin gak terima, saudara. Ya, berapa banyak kasus ini terjadi? Karena orang salah dibilangin gak terima, saudara. Ayo kita belajar, kita terima kalau kritik itu adalah satu kritik yang membangun. Apakah kita merasa tahu segalanya? Jadi orang yang paling hebat? Atau kita selalu pelajari hal-hal yang baru? Saya pernah saksikan, hari ini saya ambil kuliah lagi. Karena saya merasa saya harus belajar hal-hal yang baru. Saya merasa kurang. Saya merasa masih banyak harus belajar. Ya, kita tipe yang mana? Apakah kita orang yang suka bantu selesaikan masalah orang atau membiarkan teman dalam masalah? Mari saudara, apakah kita ini orang yang murah hati? Sebagai orang tua, mah nilaiku 4. Kalau seorang mama yang punya pikiran yang positif, oh ya gak apa-apa nak, nanti mama ajarin, kamu pasti bisa. Besok ulangan lagi, gimana dapat berapa? Masih dapat 5 mah, gak apa-apa, kamu tetap semangat, kamu pasti bisa. Besoknya ulangan lagi, dapat berapa nak? Dapat 6 mah, puji Tuhan dapat 6. Ayo syukuran, karena ini baru pertama kali kamu dapat 6. Seorang papa yang pikirannya positif, ketika anaknya dapat nilai jelek, tidak akan mengecilkan semangat anaknya. Nilaimu jelek, iya pak, dasar kamu bodoh. Kalau besok masih jelek, jangan panggil saya papa lagi. Besoknya ulangan dapat nilainya masih jelek. Gimana ulanganmu? Wah, hancur bro. Loh kok malah bro? Loh katanya gak boleh panggil papa gitu. Ya, ayo saudara kita menjadi orang yang punya pikiran yang positif. Apakah kita hanya jadi orang yang menerima nasib atau takdir? Meskipun di dalam Tuhan kita percaya gak ada yang namanya takdir. Yang ada adalah rancangan Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan. Katakan amin saudaraku. Tapi banyak orang bilang ya aku kayak gini, aku gak bisa berubah ya nasibku gini. Beda dengan dia. Memang aku diciptakan seperti ini. Ublek-ublek di situ terus saudaraku. Tapi marilah kita berubah demi kebaikan diri kita saudaraku. Apakah kita menjadi orang yang suka membesar-besarkan masalah? Masalah harusnya kecil. Bahkan seharusnya mungkin itu asumsi kita yang tadi saya katakan. Tapi dibesar-besarkan. Ataukah kita menjadi orang yang fokus pada solusi? Saudara, mari buka pikiran kita. Ya, izinkan Tuhan memperbaharui pola pikir kita yang salah selama ini. Ada satu ungkapan, a negative mind will never give you a positive life. Pikiran yang negatif tidak akan pernah memberikan kepada Anda hidup yang positif. Mau memiliki hidup yang positif? Mau menjadi pribadi yang positif, yang mau lambaikan tangan? Yang mau lambaikan tangan, puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua, pikiran yang benar, pikiran yang diperbaharui oleh firman adalah akan menjadikan kita pribadi yang kreatif. Maka Allah ciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ya, saudara, manusia itu adalah ciptaan Allah yang tertinggi. Dia adalah mahkota ciptaan Allah. Cirinya apa? Perhatikan saudara. Punya akal budi. Binatang bisa pinter lakukan sesuatu karena dilatih. Ya. Tetapi manusia mengerjakan sesuatu karena berpikir. Ada loh monyet di sirkus
yang bisa naik sepeda. Betul? Tapi ada ibu-ibu yang nggak bisa naik sepeda. Berarti kalah ya sama monyet ya saudara. Tetapi kalau binatang lakukan sesuatu itu karena dilatih. Nah saudara, manusia mengerjakan sesuatu karena berpikir. Jadi keberadaan manusia ditentukan oleh pola pikirnya. Oleh pola pikir yang positif tadi, manusia terus mengembangkan kemampuannya. Sampai akhirnya mengembangkan yang namanya culture atau kebudayaan. Ya, kalau Anda tahu burung walet ya, harga killernya burung walet itu kan mahal ya saudara. Meskipun killernya burung walet itu, sarang walet itu mahal, tetapi sarangnya gitu aja. Cuman di pohon atau di rumah kosong. Tetapi manusia berbeda. Ya, manusia yang dulu tinggal di gua-gua pada zaman puluhan ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Tetapi karena kemajuan peradaban, karena pola pikirnya maju dan berkembang, akhirnya manusia itu sekarang tinggal di rumah. Kalau dulu di gua, bahkan sekarang tinggal di apartemen, saudara. Lihat tempat tinggal manusia. Sekarang ada yang namanya kulkas, ada yang namanya AC, ada yang namanya TV. Ya, itulah kemajuan. Hasil pola pikir yang terus dikembangkan menghasilkan kreativitas yang baru. Saudara, saya akan tunjukkan dahsyatnya ciptaan Tuhan, yaitu otak kita. Otak manusia itu memiliki 1 triliun sel. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Jaringan sarafnya ada 9.600 kilometer. Wonosobo ke Jakarta cuman 500 kilometer. Oke? Berarti hampir 10 kali pulang pergi Wonosobo Jakarta. 9.600 kilometer. Dan mampu memproses 30 miliar bit informasi per detik. Anda bayangkan, 30 miliar bit informasi. Jadi kalau Anda ketemu orang papasan di alun-alun gitu ya, begitu ketemu, langsung halo apa kabar? Pernah ketemu? Ya, dahsyat nggak? Anda pernah enggak berpikir seperti itu? Tetapi sayangnya, nanti saya tunjukkan. Ini seorang bernama Profesor Steinberg, Jerman. Tapi saya nggak tahu ini dia membuat statement ini tahun berapa ya. Tetapi waktu itu dia berkata gini, jika memori otak manusia dibuat dalam bentuk komputer, kita membutuhkan ruang sebesar dunia. Mungkin sekarang perkembangan zaman luar biasa, mulai muncul laptop, mulai muncul iPad, mulai muncul tablet, ya mungkin lebih kecil lagi. Tetapi saat dia berkata itu memang kenyataannya demikian. Dan Einstein, orang yang memiliki IQ tertajam, dia berkata gini, rata-rata manusia hanya memanfaatkan, perhatikan, 2% kemampuan otaknya. 2%. Anda bayangkan. Henry Ford, berpikir adalah pekerjaan yang paling berat, maka hanya sedikit orang yang mau melakukan. Karena itu saya ingat ada seseorang berkata, tempat yang paling berharga itu. Kenapa? Karena banyak otak yang nggak dipakai. Kalau mobil jarang dipakai, mobil itu paling mahal karena dipakainya. Tapi kalau mobil sering dipakai, harganya lebih turun. Nah kalau otak jarang dipakai, mahal apa murah saudara? Tapi artinya apa? Ayo,
kita pakai kemampuan yang luar biasa ini yang Tuhan berikan. Banyak mujizat terjadi karena manusia mengembangkan kemampuannya berpikir. Ya, kalau sekarang dalam perkembangan kita memiliki handphone Android dan kita bisa lakukan apapun dari HP kita bisa hubungin siapapun. Anda pernah nggak membayangkan, sekarang kita bisa kirim gambar kan, kirim foto. Apa kabar? Nih loh foto ya, cepret nih, lagi ulang tahun nih. Ibu pas ulang tahun, mama pas ulang tahun, kirim ke anaknya yang ada di luar negeri. Dalam waktu hanya sekian detik, tak masuk, terima. Bisa telepon, bukan hanya luar kota, luar pulau, sampai luar negeri bahkan. Bisa video call, sambil ngobrol bisa lihat wajahnya. Anda bisa bayangkan, kalau teknologi ini dipakai sekitar 1000 tahun yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu, pada zaman Majapahit misalnya, teknologi ini dipakai. Kamu lagi ngapain? Saya lagi telepon sama teman saya yang di Amerika. Wow, luar biasa. Orang pasti terbengong-bengong, terkaget-kaget, saudara. Tapi itulah kemajuan teknologi. Dan itu dihasilkan dari apa? Dari pola pikir manusia yang terus dikembangkan. Kreativitas manusia. Ya, kalau dari awal dunia ini bergerak dalam hal agraris, lalu maju lagi ke era industri. Dari era industri bergerak lagi ke era informasi. Dan terus bergerak sekarang era konseptual. Apa itu saudara? Orang buka rumah makan, orang buka resto, jual makanannya sama, tapi konsepnya berbeda. Ya, mungkin jualan makanannya sama seperti yang dijual orang-orang lain saudaraku. Tetapi konsepnya beda. Kalau Anda ke luar negeri ada rumah makan yang kalau Anda makan di sana harus pakai jaket yang sangat tebal. Karena situasinya dibuat seperti di kutub utara. Konsepnya berbeda. Ini bisa jadi ide buat Anda yang mau membuka usaha. Ya, wes adem tambah adem. Di luar negeri, di Jepang, di Korea ada rumah makan. Biasa menunya dijual juga di tempat lain ada. Tetapi yang membedakan apa? Yang nganterin makanannya robot. Jadi dibilang makanannya enggak lebih enak banget gitu, enggak. Tapi orang senangnya apa? Makanannya dianterin robot. Sampai kapan saya pernah lihat di TV, ada orang buka rumah makan. Kursi, meja, lalu lantai masuk ruangan itu Anda harus lepas sepatu. Kenapa? Karena ruangan itu digenangi air dan banyak ikan koi. Jadi kecehan kalau makan di situ. Masih kurang, ada orang buka rumah makan, semua peralatannya peralatan toilet. Makannya itu, maaf, pakai tempat yang buat orang buang air itu. Ada orang yang suka makan di sana, saya sih jijik saudara. Ya toh, lah bayangin makan di kloset, makan bakso, kloset. Ya klosetnya baru, tetapi Anda bisa enggak nelen makan dari kloset gitu. Jadi klosetnya dibumpetin gitu, kloset jongkok itu di meja. Nah, silakan Pak dimakan bakso kuah gitu, bisa makan. Nah, saya ya moh saudaraku. Itu konsep saudaraku. Nah saudara, dari mana konsep-konsep itu muncul? Perhatikan, kreativitas. Dan bukankah konsep yang tertinggi, kreativitas yang tertinggi itu berasal dari Tuhan. Kalau kita terus membuka hati, membuka diri, bersedia mengubah pola pikir sesuai firman, maka kita akan mengembangkan kreativitas itu luar biasa. Amin saudaraku. Kalau janji Tuhan di Yesaya 43, ya, jangan lihat hal yang purbakala, jangan lihat yang dahulu. Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Apa artinya?
Tuhan akan lakukan hal-hal yang baru seperti yang saya sampaikan di minggu pertama. Tuhan akan menolong saudara dari masalah saudara dengan cara-cara yang baru. Tuhan akan memberikan ide-ide. Tuhan akan memberikan jalan-jalan yang tidak pernah terpikirkan. Bahkan bukan hanya membuka jalan, tetapi Tuhan sanggup membuat jalan bagi kita. Ketika kita hidup dengan paradigma yang baru. Kita bersedia untuk mengganti pola pikir kita yang salah dengan pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Yang siap katakan yes. Kurang keras, yang siap katakan yes. Saya berdoa di tempat ini muncul hal-hal yang baru. Anda akan memulai usaha pekerjaan, segala sesuatu yang baru dengan kreativitas yang diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan yang ketiga, pikiran yang benar menjadikan kita pribadi yang berbahagia. Ya, Roma 8:28 ayat yang sering kita dengar berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dalam segala Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bagi siapa, Pak? Bagi orang yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan. Pegang itu baik-baik, saudara. Di dalam Dia Allah yang baik. Tidak ada hal yang buruk. Kalau Anda menjadi orang yang mengasihi Tuhan, Anda orang yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu terjadi dalam hidupmu. Dengar, mendatangkan. Ya. Ada seorang penulis, waktu itu dia berkata dia menulis satu cerita, satu surat. Sang suami ini menulis terlebih dahulu, tahun lalu adalah tahun yang buruk bagiku. Karena tahun yang lalu ayahku meninggal, sakit dan tidak bisa disembuh. Tahun lalu adalah tahun yang buruk bagiku. Karena anakku mengalami kecelakaan mobil. Mobilnya hancur. Kami harus mengeluarkan banyak uang untuk memperbaiki mobil. Tahun lalu adalah tahun yang buruk bagiku. Karena aku harus menjalani operasi ginjal dengan biaya yang begitu besar. Sementara sang istri rupanya juga menulis satu tulisan tentang peristiwa itu. Dia menulis demikian. Tahun yang lalu, orang tua kami sempat sakit dan akhirnya meninggal. Tapi puji Tuhan, karena sudah dikaruniai umur panjang dan tidak mengalami sakit yang berarti yang begitu. Kami mengucap syukur. Saya bersyukur, meskipun tahun lalu anak kami mengalami kecelakaan. Mobilnya hancur, tetapi puji Tuhan, anak kami selamat dan tidak mengalami luka yang berarti. Tahun lalu, suami saya sempat menjalani operasi gitu. Tetapi puji Tuhan, dia boleh sehat kembali dan melanjutkan. Mau nanya, peristiwanya sama atau berbeda? Peristiwanya sama atau berbeda? Peristiwanya sama. Tetapi bagaimana pola pikir kita akan menentukan kita meresponi segala sesuatu. Kalau pikirannya negatif, ya apa-apa jadi negatif. Sakit ya jadi negatif. Kecelakaan ya jadi negatif. Ya. Segala sesuatu, dengar, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Percayalah, ini firman Tuhan. Kalau kita pegang ini, kalau Anda praktekkan ini, dengar, hidupmu akan berbahagia.
Engkau tidak stres, saudara. Berapa banyak orang stres? Karena dia jalani hidup dengan kekuatannya sendiri. Dia merasa hanya dia yang bisa selesaikan semua masalahnya. Tidak bisa. Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Percaya dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya ingat kisah Yusuf ketika dia mendapat perlakuan tidak baik dari saudara-saudaranya. Bahkan dia sampai dijual ke Mesir. Yusuf punya pola pikir yang positif. Karena itu dia berkata kepada saudara-saudaranya yang sudah jahat sama dia. Memang kamu merekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Mari saudara belajar. Dalam hal apapun kita berkata demikian. Allah mereka-rekakannya untuk. Apa yang diungkapkan oleh Nabi Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Lihat yang terjadi. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sepertinya semuanya tidak ada harapan. Semuanya tidak baik. Semuanya buruk. Tetapi Nabi Habakuk pada ayat yang ke-18 berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Kebahagiaan itu bukan nasib. Kebahagiaan itu bukan dari faktor keturunan. Tapi kebahagiaan adalah pilihan. Ya. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan, saudaraku. Mari kita sungguh-sungguh belajar untuk memperbaharui pola pikir kita. Saking semangatnya, sampai baterainya habis. Gak mampu menahan semangat yang khotbah, saudara. Tolong suaranya didandani sedikit, Mas. Ya. Apakah saudara memilih untuk berbahagia? Atau pertanyaan saya gini, apakah Anda sudah berbahagia dengan pilihanmu? Apakah selama ini engkau memilih untuk berbahagia atau untuk susah? Seringkali kebahagiaan itu bukan karena keadaan, bukan karena situasi. Saya tunjukkan. Monitor tolong tambah. Itu angka berapa? Cek. Saya tanya yang kiri dulu ya. Itu angka berapa? Yang kiri saya dulu, yang sini diam dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu itu angka berapa? Ada yang bilang 9 siapa? Yang sini nanya sekarang, itu angka berapa? Siapa 9? Siapa 6? Jawabannya apa? Ya tergantung kita lihatnya dari mana. Ngerti saudara? Cara pandang akan menentukan kebahagiaan dalam hidup. Ini 6, enggak 9. Masa ini 6, 9. Sebentar, saya tak pindah dulu. Oh iya ya, ternyata kalau dari sini, betul 9. Ternyata kalau dari sini, ya 6. Kadang kita nggak bisa memahami situasi seseorang, karena kita tidak berada di tempatnya. Mari saudaraku, penutup hal tadi, miliki pikiran yang benar, maka akan menjadikan kita pribadi yang positif, pribadi yang kreatif, dan pribadi yang berbahagia. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.